Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soekarjo Tasikmalaya terendam banjir setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Air dengan ketinggian hingga 30 cm menggenangi selasar dan sejumlah ruangan di rumah sakit. Pagi ini kita juga akan melihat secara langsung saudara bagaimana kondisi di dua daerah di Indonesia yang kemudian hari ini masih terendam banjir dan juga adanya banjir bandang, satu di Aceh dan satu lagi ada di Tasikmalaya nih Lu ya. Iya betul sekali. Nanti kami akan hadirkan juga informasi langsungnya ya dari sana bagaimana kondisi di sana. Di wilayah Jawa Barat lainnya, saudara, di Tasikmalaya hujan terjadi sejak Jumat petang juga akibatnya Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD Dr. Soekarjo ini terendam banjir. Air dengan ketinggian hingga 30 cm menggenangi selasar dan beberapa ruangan di rumah sakit. Sejumlah ruangan di RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya yang terendam banjir, mulai dari ruangan rawat inap hingga ruangan isolasi untuk pasien COVID-19. Beberapa pasien yang mengalami stroke memilih untuk tidak dievakuasi dan bertahan di dalam ruangan untuk menunggu air surut. Manajemen rumah sakit mengamankan jalur instalasi listrik dan sejumlah peralatan medis untuk meminimalisasi kerugian akibat kerusakan peralatan medis. Pokoknya pas datang hujan gede, pelan-pelan dikit di sono mandat kali apa kalinya kecil pada sono apa kalinya kecuali kalinya penampungannya kurang gitu, terlalu gede air dari turun hujan. Terus masuk ke kamar ini Pak ya? Masuk ke kamar sedikit-sedikit, lama-lama segini. Ya paling kita mengamankan aliran listrik terus posisi pasien gitu. Ya, nggak takut Pak tadi ada aliran listrik atau gimana? Ya tadi sebelum air meluap kita mengamankan dulu aliran listrik itu yang kayak komputer, CPU dan sebagainya. Lantas saudara, bagaimana kondisi terkini banjir yang merendam RSUD Dr. Soekarjo Tasikmalaya? Kita tanyakan langsung pada jurnalis Kompas TV, ada Dede Ibin di sana. Dede, selamat pagi. Bagaimana kondisi banjir di rumah sakit ini pagi hari ini, termasuk juga kondisi pasien? Seperti apa? Ya, baik Nilu dan juga saudara, perlu diinformasikan. Memang malam tadi di Rumah Sakit Dr. Soekarjo Tasikmalaya ini mengalami kebanjiran yang memang disebabkan dari akibat buruknya drainase, juga luapan dari air sungai Cimulu yang tepatnya berada di pinggir Rumah Sakit Dr. Soekarjo. Dan perlu diinformasikan juga, Nilu juga saudara, hingga saat ini memang tadi pagi pantauan secara keseluruhan air sudah surut, kondisi dan memang sudah kondusif, bahkan pegawai hingga saat ini sudah melakukan aktivitas seperti biasa dan normal. Kemudian sejumlah pasien yang berada di beberapa ruangan seperti ruang mawar, bugenpil, ruang aster, kemudian beberapa ruangan isolasi memang sudah kembali surut dan memang pasien pun sudah kembali normal. Dan perlu diinformasikan juga Nilu juga saudara, memang banjir ini terjadi sekitar pukul 17.00 petang yang saat itu memang di wilayah kota Tasikmalaya terjadi hujan deras dan tiba-tiba air masuk menggenangi sejumlah beberapa ruangan, yaitu termasuk ada ruang medik juga, kemudian ruang mawar yang dimana kami ini melakukan informasi atau live di sini itu kondisi yang paling terparah. Air memang setinggi lutut orang dewasa atau sekitar 30 cm tergenang dan masuk ke beberapa ruangan, sehingga pasien yang dirawat di dalam ruangan ini sempat panik, namun tidak ada yang dievakuasi oleh petugas, mengingat mereka dinyatakan aman. Sementara memang perawat terus melakukan pemantauan dengan melakukan tindakan preventif, itu mematikan aliran listrik seperti komputer dan beberapa alat medis yang lainnya karena dikhawatirkan terjadi korslet sehingga tidak mau memakan korban yang ada di sekitar lokasi yang tergenang oleh banjir. Seperti itu Nilu yang kami dilaporkan. Oke, Dede dengan Irianda ini mau konfirmasi dulu, apakah ini kejadian pertama atau ini sudah pernah terjadi sebelumnya, kemudian apa yang kemudian dievaluasi oleh rumah sakit agar kedepannya ini tidak terjadi lagi banjir di dalam rumah sakit seperti ini? Baik, saudara dan juga Irlanda perlu diinformasikan, memang banjir ini kerap terjadi di Rumah Sakit Dr. Soekarjo, Kota Tasikmalaya, dan memang faktor penyebabnya yaitu disebabkan akibat buruknya drainase yang ada di sekitar rumah sakit.
Terlebih memang kondisi di Rumah Sakit Dr. Soekarjo ini ada pembangunan baru ruangan gedung yang memang dinyatakan atau diduga bisa menghambat penyumbatan air ketika akan keluar ke sungai. Selain itu juga Irianda dan juga saudara diinformasikan kondisi banjir di Rumah Sakit Dr. Soekarjo ini bukan hanya pertama kali terjadi. Setiap hujan deras memang sering terjadi. Namun tahun ini yang paling terparah terjadi banjir di Rumah Sakit Dr. Soekarjo Tasikmalaya. Hingga memang perlu diinformasikan itu penyebab yang memang saat ini tengah ditangani oleh pihak rumah sakit ataupun pemerintah kota Tasikmalaya, yaitu disebabkan adanya Sungai Cimulu yang tepatnya berada di pinggir Rumah Sakit Dr. Soekarjo yang memang sudah terjadi dangkal dan itu harus dilakukan penyodetan. Seperti itu Irianda dan juga saudara dilaporkan dari Tasikmalaya. Baik, itu ya tadi yang langkah yang memang preventif ke depannya yang mungkin harus dilakukan juga tidak hanya pihak rumah sakit ya Niluh dan juga Dede, tapi juga seluruh pihak berkepentingan lainnya seperti pemerintah setempat di sana. Oke, Dede Ibin, jurnalis Kompas TV, terima kasih laporan langsung Anda dari Tasikmalaya, Jawa Barat.